Been knowing you for long enough, damn, I need you right now. You can take your time, don't have to rush. This might take us a while, yeah. I left all the doors unlocked and you said you're on your way. When you get here, don't just say a word, got no time to play. I know you think that you know me, but you ain't even seen my dark side. It's reserved for you only, so baby do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azalia Jasmine Irania Putri yang akan memandu sebagai narator di drama layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Shahjabana. Tuti dan Maria merupakan anak dari Raden Wiryatmaja. Anak sulungnya yang bernama Tuti memiliki sifat yang teguh pendirian, pendiam, dan aktif dalam berbagai organisasi wanita. Sedangkan anak bungsunya yang bernama Maria memiliki sifat yang cenderung periang, lincah, dan orang yang mudah. Hari Minggu ini mereka akan mengunjungi akuarium di sebuah pasar ikan. Wow, cantik sekali ikan ini tuh. Apa sih berlebihan kamu? Maria terlihat murung. Lalu mereka keluar dari toko itu. Ketika sampai di depan pintu, terlihat sosok pemuda tampan dan tanpa sengaja mereka pun bertatapan. Tuti dan Maria akhirnya berjalan menuju tempat parkir sepeda. Dan kebetulan sepeda pemuda itu berada di sebelah sepeda mereka. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dance in this. Sepedanya kenapa? Ini ada masalah kah? Oh iya, ini tidak ada masalah kok. Kelihatannya rodanya copot. Iya nih, emang kamu bisa melihat itu? Iya, biar aku lihat. Terima kasih ya, maaf merepotkan. Oh iya, saya mana bagus? Saya Maria deh, kayak saya nih. Saya Yusuf. Oh, kenal. Sesampainya di rumah, Yusuf tidak ada hentinya untuk memikirkan Maria dan Tuti. Semenjak pertemuan itu, Yusuf selalu terbayang-bayang kedua gadis tersebut, terutama Maria, si gadis periang, cantik dan lincah yang telah merebut hati Yusuf. Yusuf telah menaruh hati kepada Maria sejak pertama kali mereka bertemu. Sungguh cantik ya si Tuti, apalagi Maria. Sudah cantik, periang, ramah pula. Mengapa aku jadi memikirkan mereka? Keesokan harinya, Yusuf, Tuti, dan Maria mereka bertemu di sebuah hotel yang bernama Des Indes. Semenjak pertemuan mereka yang kedua, Yusuf seringkali menjemput Maria untuk berangkat bersama ke sekolah. Hei Maria, hei Tuti. Hai Yusuf, Kalian mau pergi kemana? aku mau ngantar kakakku ke acara kongres putri Mari sekolah. kantor. Sudah? Nggak usah, nanti merepotkan kamu. Tidak merepotkanku. Tidak apa-apa kak, Yusuf hanya ingin membantu. Maaf Yusuf, kamu sedang buru-buru. Sudah, Tapi kak, ya. Hubungan mereka semakin dekat. Yusuf pun sudah berani berkunjung ke rumah Wiryatmaja untuk menemui Maria. Di sana, dia disambut hangat dengan lembut dan sopan, dan seringkalinya ia berkunjung ke rumah mereka. Tuti pun sedang disibukkan dengan Kongres Putri Sedar yang ia pimpinnya saat ini. Dalam 10 hari, Yusuf telah 5 kali datang ke rumah Raden Wiryatmaja, yang merupakan ayah dari Tuti dan Maria. Raden Wiryatmaja menyukai sikap Yusuf yang santun. Suatu hari, Yusuf berkumpul bersama dengan keluarga Raden Wiryatmaja. Hai engkau anak muda, kemarilah. Ya Tuan memanggilku, duduk-duduk. Siapa namamu? Namaku Yusuf Tuan. Aku suka dengan sikap santunmu ini. Bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Tentu saja. Apa kau benar-benar sungguh serius dengan anakku Maria? Ya Tuan, aku bersungguh-sungguh padanya. Baiklah kalau gitu, aku serahkan dia padamu dengan segenap jiwa dan raga Tuan.
Setiap pagi, Yusuf menunggu Maria di depan rumahnya untuk pergi sama-sama. Mar, cepat. Yusuf sudah menunggu. Iya, bentar. Aku segera datang. Aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati. Yuk, kami berangkat. Dah. Jalan ya. Seiring berjalannya waktu, timbullah benih-benih cinta antara Maria dan Yusuf. Kemudian, Yusuf memutuskan untuk berlibur sebentar di kampung halamannya. Selama berlibur, Maria dan Yusuf saling berkirim surat. Dalam surat tersebut, Maria mengatakan telah pindah ke Bandung. Mar, gimana kabarmu? Baikkah? Aku rindu sekali denganmu. Bagaimana dengan kongres kakakmu? Semoga lancar. Oh iya, suatu hari nanti, bagaimana jika kita berjalan bersama ke air terjun? Ya, sekedar berjalan-jalan aja. Oh iya, sudah dulu ya Mar. Kutunggu balasan darimu. Sementara itu, Maria membalas surat dari Yusuf. Kabarku baik, aku pun rindu sekali denganmu. Mungkin kemarin ada sedikit gangguan mengenai kongres kakakku. Wah, benarkah? Kutunggu janjimu. Yusuf, besok aku akan pindah ke Bandung. Aku akan tinggal di sana sementara. Jika kau rindu padaku, datanglah ke Jakarta setelah kau pulang dari Bandung. Salam hangat dariku. Surat-surat yang dikirim oleh Maria membuat Yusuf semakin rindu kepadanya. Sehingga dia memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan mengunjungi Maria. Kedatangan Yusuf disambut hangat sekali oleh Maria dan Tuti. Yusuf mengajak mereka berjalan-jalan, tetapi Tuti tidak dapat meninggalkan kesini. Hai Yusuf, lama tidak bertemu. Hai Maria, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku juga. Oh iya Maria, aku punya janji padamu. Aku akan menepatinya. Benarkah? Janji apa? Yusuf akan mengajakku ke taman. Ya udah, hati-hati, jangan sampai kenapa-napa. Iya kak. Ayo. Dadah. Mereka berdua menuju taman di dekat rumah Maria. Sesampainya di taman tersebut, Maria merasa kedinginan, dan dalam kesempatan itu, Yusuf segera mengatakan perasaan cintanya kepada Maria. Mar, kenapa kedinginan? Enggak. Mar, aku mau ngomong sesuatu ke kamu. Apa? Sebenarnya aku naruh perasaan ke kamu. Benarkah? Iya, suatu saat nanti kita akan berencana untuk menikah di suatu tempat yang indah. Janji? Janji. Hari-hari Maria penuh dengan kehangatan dengan Yusuf. Sebaliknya, hari-hari Tuti dihabiskan dengan membaca buku. Melihat kemesraan yang dialami adiknya, Tuti pun ingin mengalami hal yang sama. Tetapi Tuti memiliki kekhawatiran terhadap hubungan Maria dan Yusuf. Tuti menasihati Maria jangan terlalu diperbudak oleh cinta. Nasihat Tuti justru memicu pertengkaran di antara mereka. Maria bahkan menyinggung akibat putusnya hubungan Tuti dengan tunangannya Bali. Pertengkaran antara mereka memberikan pukulan keras terhadap Tuti. Aku pulang kak. Sini duduk. Begini Maria, kamu tuh jangan mau diperbudak sama si Yusuf. Memangnya kenapa sama aku dan Yusuf? Aku tuh khawatir sama kamu. Bohong, aja kamu ikut sama aku. Kamu ngapa kamu? Kamu kan gagal bertunangan sama si Hambali, makanya kamu iri padaku. Beraninya kau. Mar, kenapa perutmu? Aduh, udah kok gak apa-apa kok. Apa ada masalah dengan kakakmu? Enggak, semuanya baik-baik aja. Maria, Kenapa kamu menasihatinya tapi dia terbaring seperti ini? aku nggak ngapa-ngapain dia, aku cuma nasihatin dia. Sesampainya di dokter, akhirnya Yusuf pun menjaga Maria untuk beberapa waktu, sampai akhirnya Maria siuman. Sementara Tuti harus pergi untuk urusannya. Biar saya periksa, permisi. Bagaimana dokter? Dia baik-baik saja, hanya sedikit demam dan kekurangan cairan. Dia akan segera pulih. Sebaiknya tunggu di luar. Maafkan aku Yusuf, aku kuat karena aku terlalu sayang sama ibu. Karena aku cepat. Tidak apa-apa, maafkan aku juga. Sementara hari-hari Maria penuh dengan kehangatan dengan Yusuf, teman sejawat Tuti bernama Supomo yang ternyata diam-diam menyukai Tuti datang dan menyatakan perasaannya. Halo Tut, hai Supama, apa kabar denganmu? Baik.
Sebenarnya aku di sini mau ngomong sesuatu. Bilang saja. Sebenarnya aku cinta sama kamu. Apa kamu mau menerima cintaku? Mas, Supomo, saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Baiklah, aku akan menunggu jawaban. Lebih baik kamu sekarang pergi sebelum banyak orang di sini. Sekarang, Tuti dihadapkan pada dua pilihan antara menikah dengan organisasi Putri Sedar yang tidak dapat ia tinggalkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan Supomo meskipun dia telah berusia 27 tahun. Supomo pun pergi dengan hati bimbang. Ketika Maria mendadak terkena demam malaria, Tuti menjaganya dengan sabar. Maafkan aku ya kak, merepotkan. Sudah tidak apa-apa, ini juga sudah menjadi tanggung jawabku sebagai kakakmu. Permisi ya kak. Iya, hai Tut. Hai Pong, apa kabar dengan keadaan adikmu? Dia masih terbaring lemas di kamarnya. Ini ada sedikit tulisan untuk adikmu. Terima kasih ya buat saya. Bagaimana jawabannya Tut? Maaf sekali ya Pom, saya tidak bisa menerimanya. Baiklah, mau dikata gimana? Cinta tidak dapat dipaksakan. Kita menjadi teman saja ya Pom. Oh, baiklah Tut, tidak apa-apa. Maria terserang sakit yang cukup parah, yaitu muntah darah dan TBC. Keluarga Wiratmaja akhirnya memutuskan agar Maria dirawat di rumah sakit Pacet. Tuti pun kembali memperhatikan Maria. Ia sangat khawatir akan keadaan adiknya. Setiap hari, Yusuf juga mengunjungi Maria, dan secara langsung Yusuf selalu bertemu dengan Tuti. Tuti dan Yusuf sudah mulai dekat. Semakin hari, keadaan Maria semakin menurun. Permisi dok, bagaimana dengan adik saya? Adik Anda mengidap TBC, apabila dibiarkan penyakitnya akan makin parah. Saya sarankan dirawat di Pacet Sindangaya Jawa Barat. Baik, jika itu yang terbaik. Baik, saya buatkan surat rujukan inap. Terima kasih ya dok. Sama-sama. Maria pun telah dirawat selama lebih dari 1 bulan lamanya, namun tidak ada juga perubahan yang ia dapatkan. Kondisi adik Anda semakin melemah, tidak ada perubahan yang dialaminya. Lalu apa yang bisa kita lakukan dok? Kita tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Sejalan dengan keadaan hubungan Yusuf dan Tuti yang belakangan ini semakin dekat dan semakin akrab, kondisi kesehatan Maria pun sendiri justru kian mengkhawatirkan, dan Maria sempat berpesan. Bagaimana keadaan adikmu? Keadaannya semakin memburuk, aku khawatir dengannya. Aku akan menjaganya, aku juga. Sebelum meninggal, Maria telah berpesan kepada Tuti supaya apabila jiwanya tidak terselamatkan, kakaknya bersedia menjadi istri dari kekasihnya yang sekarang ini. Betapa bahagianya aku kalau kakakku bisa menikah dengan Yusuf. Aku gak mau kalau kakakku nikah sama cowok lain. Ini permintaan terakhirku. Dokter, ada apa? Baik, saya periksa. Mohon maaf, namanya tidak bisa Ini nggak mungkin. Udah Tuti. Demikianlah pesan Maria sebelum ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sesuai dengan pesan Maria, Tuti dan Yusuf telah kehilangan seseorang yang amat ia sayangkan. Sepeninggal Maria, Tuti merasa bahwa Yusuf dapat dicintainya dengan tulus. Sebaliknya, Tuti juga merasakan bahwa cinta Yusuf kepadanya juga tulus. Sekarang, Tuti merasa yakin bahwa Yusuf adalah calon suami yang baik dan bisa dia cintai. Tanpa berpamit